Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu bersama saya Kak Stefani dan Kak Wawan. Hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mana nih kakak lihat mukanya? Mana. Kamu, iya kamu. Adik-adik dan anak-anak Tuhan yang setia. Yes. Jagoannya Tuhan Yesus. Amin. Kita sebelum memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kuatkan kami Yesus. Kuatkan kami Yesus. Berilah kami hati yang tenang. Beri kami hati yang tenang. Hati yang damai. Hati yang damai. Hati yang penuh sukacita. Yang penuh sukacita. Berkuasalah Tuhan. Berkuasalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Sama-sama Yesus. katakan Amin. Nah, adik-adik, ayo bangkit dari kasurnya, dari tempat duduknya. Kita mau menari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kasih Yesus itu indah banget, melebihi segalanya. Amin adik-adik. Ayo kita mau nih menari buat Tuhan. Yang tahu gerakannya, yang sering ke sekolah minggu pasti tahu lagu ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi ya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau fokus, ambil posisi adik-adik yang terbaik, pejamkan mata adik-adik, berdoa dan berfokus untuk memuji Tuhan. Dan kita juga mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih yang sempurna. Kita percaya kasih Tuhan sangat sempurna bagi kehidupan kita. Amin. kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Bapa, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh adik-adik dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku, ku dapat memanggil. Panggil dia Bapa. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sembah dia, oh Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ora basyikara laka papa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Jamahlah setiap hati kami, jamahlah setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Adik-adik say thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan saat ini kami adik-adik semuanya mau duduk Tuhan tenang di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau berkati juga kakak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi bibirnya, mengurapi ya Tuhan dia. Kiranya Tuhan berikan dia hikmat. Apapun yang ingin Tuhan sampaikan, Tuhan sampaikan melalui dia Bapa. Tuhan juga biarlah bukakan hati kami, sehingga di saat firman itu ditabur Tuhan dapat bertumbuh di hati kami, dan kami menjadi garam, terang, bahkan teladan bagi teman-teman di sekitar kami. Tuhan beri kami kefokusan. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang mengganggu kami. Biarlah Tuhan selalu jaga hati kami, jaga kefokusan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Shalom adik-adik, yuk sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin kakak berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu.
Berkati setiap kami, berkati setiap pendengaran kami, dan juga berkati setiap mata dan hati kami, agar firman yang kami dengar dapat berguna untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang bicara tentang hidup jemaat mula-mula. Nah, seperti yang adik-adik tahu, minggu lalu kan kita udah bicarain tuh tentang pencurahan Roh Kudus. Masih ingat kan ya, pencurahan Roh Kudus itu seperti apa? Nah, minggu ini kita akan bicara tentang hidup jemaat mula-mula. Di dalam Alkitab ada dikatakan Roh Kudus turun, kemudian murid-murid Tuhan Yesus hidup dengan cara sangat luar biasa. Hidup dengan cara yang sangat luar biasa bersama dengan Roh Kudus, itu yang kita sebut dengan hidup jemaat mula-mula. Kenapa kita akan membahas tentang hidup jemaat mula-mula? Karena kita akan belajar seperti mereka. Jemaat mula-mula pada saat itu memiliki sebuah karakter yang sangat baik. Karakternya apa? Adik-adik tahu nggak? Karakternya itu adalah mereka bisa hidup dengan berbagi sama sesamanya. Jadi jemaat mula-mula pada saat itu bukanlah orang yang egois. Nah, adik-adik harus bisa belajar seperti mereka. Begitu juga dengan kakak. Kita sama-sama belajar, oke? Hidup jemaat mula-mula bukan saja bicara tentang mereka adalah pengikut Kristus. Aku adalah anak Tuhan, aku adalah pengikut Kristus. Bukan hanya bicara soal itu, tapi mereka juga mempraktekkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, makanya ciri khas hidup jemaat mula-mula itu adalah saling berbagi. Jadi, mereka nggak cuma ngomongin kasih doang, tapi mereka mempraktekkan ke dalam kehidupan mereka, gitu. Adik-adik tahu nggak? Bahkan nih ya, jemaat mula-mula itu contohnya nih, kalau misalnya mereka punya kambing atau mereka punya domba, bisa tuh mereka jual untuk ngebantu teman-temannya gitu. Nah, makanya hidup jemaat mula-mula pada saat itu gak ada bicara tentang dia anak orang kaya, dia anak orang miskin. Karena kenapa? Karena jemaat mula-mula pada saat itu mereka hidupnya saling berbagi terhadap sesamanya. Mereka saling menolong. Kalau ada yang kesusahan, mereka bantuin tanpa pamrih. Itu. Coba adik-adik buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Coba adik-adik di rumah dibaca. Pelan-pelan dibaca, diilhami. Coba adik-adik pikirin. Jemaat mula-mula itu benar-benar hidup hanya dengan kasih Kristus yang mereka pelajari dari Yesus langsung. Itu yang mau kita praktekin di dalam kehidupan kita. Coba adik-adik lihat, keren kan hidup jemaat mula-mula waktu itu? Mereka itu adalah jemaat mula-mula orang Kristen loh. Adik-adik tahu nggak hobi jemaat mula-mula itu apa? Di Alkitab ditulis hobi jemaat mula-mula itu mereka suka membaca firman Tuhan. Itu udah pasti yang pertama. Yang kedua, mereka suka belajar. Mereka terus mau belajar bagaimana caranya biar kasih Kristus itu bisa mereka praktekin di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka juga suka ngumpul bareng, makan bareng, untuk bisa saling berbagi bersama yang kekurangan. Jadi kayak ada yang nggak bisa makan atau nggak punya bahan makanan, nah mereka bisa saling berbagi. Makanya jemaat mula-mula itu suka ngumpul untuk bisa belajar bareng, untuk bisa makan bareng, saling sharing satu dengan yang lain. Dan juga yang paling penting, jemaat mula-mula itu suka duduk berdoa bersama. Karena 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Makanya mereka benar-benar mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka. Nah, di Alkitab juga dibilang mereka itu benar-benar ngejalaninnya sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus terhadap mereka. Makanya kenapa pada saat itu banyak sekali orang yang percaya sama Yesus. Karena mereka benar-benar melihat kehidupan orang itu. Orang itu gampang belajarnya kalau mereka lihat tingkah laku kita.
Sama nih kayak misalnya adik-adik di sekolah, misalnya teman kalian ada yang bukan Kristen, terus ngelihat kalian ada yang berantem misalnya di sekolah, terus kalian tuh lerain gitu, terus kalian tidak bela satu yang lain, kalian lerai mereka, jadi penengah, jadi yang bawa damai. Mereka akan lihat, wah kamu baik sekali, wah karakter kamu bagus sekali ya, gitu. Terus kalau pada saat itu kalau ada yang sakit, mereka benar-benar peduli sama mereka yang sakit. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang sakit parah misalnya atau apa, mereka datang jenguk, bawa buah, bawa makanan, mereka bantuin untuk ketemu tabib atau dokter pada saat itu gitu. Jadi mereka saling membantu satu dengan yang lain. Nah, adik-adik di sini, ayo siapa nih yang kalau misalnya temennya sakit suka diketawain, atau kalau misalnya temennya jatuh diketawain duluan baru dibantu? Siapa ayo? Nih contohnya misalnya kayak sekarang kan kita lagi ada pandemi corona ya, tahu adik-adik tahu ya, lagi ada corona, kita nggak boleh kemana-mana. Nah misalnya tiba-tiba kita dengar berita ada teman satu sekolah kita atau misalnya ada guru kita yang kena corona atau apa, maka adik-adik akan ngejauhin mereka atau ketawain mereka. Nah terus gimana dong kalau misalnya mereka ada yang positif corona? Adik-adik harus ngapain? Iya, kita harus mendoakan mereka biar tetap semangat melawan virus-virus itu. Kita harus tetap semangatin mereka, kasih mereka sukacita, damai sejahtera, biar mereka tetap bahagia, dan biar mereka tetap semangat untuk bisa sembuh, untuk melawan virus-virus jahat yang ada di badan mereka. Alkitab juga ngajarin hormatilah ayah dan ibumu. Nah, adik-adik di sini siapa nih yang udah bantuin mamanya cuci piring? Terus siapa nih yang udah bantuin papanya cuci mobil? Atau ada yang temenin mamanya masak? Atau jangan-jangan ada yang mamanya suruh mandi tapi nggak mau mandi, katanya belum bau ketek. Tunggu bau ketek dulu baru mau mandi ya? Gak boleh. Nah, Alkitab kan bilang kita harus menghormati orang tua kita. Jadi apapun yang orang tua kita bilang, kita harus langsung jalanin. Jangan jadi pemalas, jangan tunggu-tunggu lagi. Kenapa? Karena anak Tuhan gak ada yang pemalas. Anak Tuhan itu rajin semuanya. Gak lihat kehidupan jemaat mula-mula. Kenapa banyak orang yang bisa percaya sama Yesus? Karena mereka gigih dan terus semangat mempraktekkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah makanya sekarang ini kalau adik-adik mau keluarga adik-adik diselamatkan, teman-teman juga kenal Yesus, adik-adik tidak boleh malas, harus mempraktekkan kasih Kristus di dalam kehidupan adik-adik. Dengan contoh hal-hal kecil aja seperti yang tadi kakak bilang, dengerin omongan orang tua. Mama bilang apa, dengerin, jangan dilawan. Papa bilang apa, diikutin, jangan dilawan. Oke? Ayo kakak mau ajak adik-adik sama-sama ngomongin dengan keras dan lantang sampai telinga adik-adik sendiri dengar suara adik-adik ya. Ngomongnya dengan kuat, tangannya digenggam kayak gini. Sama-sama kita bilang, saya bukan anak Tuhan yang bandel. Saya adalah kesenangan Tuhan. Tuhan Yesus akan senang lihat karakter saya. Tuhan sayang sama saya karena saya adalah anak yang taat. Nah, adik-adik udah ngerti kan gimana cara hidup jemaat mula-mula? Simple aja, gampang aja ingetnya. Ingetnya tuh gini, jemaat mula-mula itu adalah orang yang suka berbagi terhadap sesama, tidak egois, tidak pemalas, rajin membaca firman Tuhan, rajin belajar, dan suka berdoa. Lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang benar, lakukan hal-hal yang menyenangkan orang tua. Tidak suka melawan orang tua. Nah, jadi adik-adik
Mulai saat ini, yuk kita sama-sama belajar, kakak juga belajar untuk menghargai setiap usaha orang tua. Kalau misalnya udah dimasakin makanan sama mama, dimakan sampai habis. Kalau mama suruh ngerjain tugas, ngerjain PR, belajar sungguh-sungguh biar mama sama papa bangga. Nah, itu baru bisa bikin Tuhan Yesus senang. Karena Tuhan kan sayang sama anak yang taat, ya kan? Nah, kalau adik-adik mau nyenengin Tuhan, berarti adik-adik juga pasti mau menyenangkan orang-orang di sekitar adik-adik. Benar tidak? Nah, sekarang kakak mau ajak setiap kalian berdoa yuk. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kakak mau setiap kalian yang mendengarkan firman yang barusan kakak beritakan sedikit, kalian bisa mengerti dan mempelajarinya, lalu mempraktekkannya di dalam kehidupan kalian masing-masing. Ingat, setelah mengikuti ibadah sekolah minggu ini, ambil sedikit waktu untuk membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Biar adik-adik lebih paham lagi bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Biar adik-adik benar-benar bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke? Yuk kita satukan hati, kita berdoa ya. Kembali kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Saat ini ya Bapa, setiap kami mau belajar bagaimana mempraktekkan kasih Kristus-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya bicara, tapi kami bisa juga melakukan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca. Semoga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap firman yang kami dengar, agar tidak ada satupun yang dapat hilang dari pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai papa mama kami, jagai kesehatan keluarga setiap kami, dan juga jagai setiap orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Jauhkan setiap kami dari virus-virus jahat. Kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.